Pendidikan menjadi salah satu cara untuk memperbaiki masa depan, bukan hanya sekedar dalam angka saja, tapi juga tentunya berdasarkan akhlak dan moral dari anak bangsa. Karena itu tentunya momen untuk memasukkan anak di sekolah atau kita kenal dengan PPDB perlu dimulai dengan cara yang benar. Tentunya pendidikan yang baik itu dimulai dengan cara yang berkualitas. Kita masih dalam pembahasan kali ini bersama dengan Bang Mustaan Basran. Oke Bang, tadi di awal kita sudah sampaikan ternyata ada fenomena kisruh juga dalam PPDB ini. Bukan hanya sekedar ibu-ibu yang mengantarkan anaknya ingin kursinya di depan, bukan lagi perkara ini ya. Tapi bagaimana apapun caranya anak itu masuk. Walaupun sebenarnya udah ada 4 sistem ya dalam penerimaan itu ya. Yang pertama dia prestasi itu 30%, 50%, kemudian zonasi 30%. Afirmasi, billing segala macam itu 15%. Kemudian satu lagi kepindahan orang tua itu 5%. Jadi itu dari beberapa itu memang karena hasrat orang tua yang terlalu besar ya untuk anaknya sekolah dilihatnya sekolah ini bagus. Padahal semua sekarang di Lampung sendiri semua sekolah menengah atas itu sudah rata. Sudah bagus semua sekarang gitu. Tapi memang dasarnya apa ya? Mungkin terpengaruh dengan slogan-slogan atau kampanye bahwa sekolah ini lebih bagus daripada sekolah ini gitu ya. Padahal kan itu tergantung dari anaknya sendiri kan gitu ya. Nah itulah makanya mereka menggunakan segala cara dan sangat disayangkan ini akan justru membuat mental anak-anaknya semakin buruk ya. Iya, padahal ini sebenarnya adalah cara dari Mas Menteri Nadiem Makarim tentunya supaya semua sekolah itu menjadi rata, tidak ada sekolah-sekolah favorit hanya di ujung-ujung sana, kemudian juga tentunya di sebelah sini ternyata masih terpuruk atau mungkin terlambat dalam pergerakannya, tapi sebenarnya ini adalah cara untuk memeratakan pendidikan. Nah, tentunya obsesi orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diinginkan, apalagi lewat jalan yang kurang baik, ini jangan sampai terjadi lagi ya Bang ya. Iyalah, itu artinya memang orang tuanya anak sekolah itu jangan mengikuti kemauan orang tua kan gitu ya. Dengan begitu mereka sama saja nanti memaksakan. Misalnya kemampuan misalnya jalur prestasi, kemampuan anaknya tidak masuk ke sekolah itu ya sudah. Kan gitu biasanya aturannya misalnya pertama tuh prestasi dia daftar prestasi, begitu prestasi tidak diterima dia langsung masuk ke jalur zonasi. Zonasi itu batas maksimal kemarin tuh sekitar 1 sampai 1,5 km dari sekolah. Itu yang zonasi sekolah itu gitu ya. Tapi memang akhirnya ada banyak calon-calon siswa itu yang dari daerah lain tidak mau menggunakan jalur prestasi karena memang mungkin prestasinya memang pas-pasan. Dia menggunakan jalur zonasi atau afirmasi kepindahan orang tua, tapi dengan melakukan kecurangan-kecurangan. Itu yang disayangkan dan jangan lagi lah ada seperti itu mestinya ya. Karena ini benar-benar sekolah itu bukan hanya sekedar, yaitu seperti kata Mbak Arin tadi ya, bukan sekedar masalah angka, tapi akhlak ya. Akhlak anak itu kalau dimulai dengan cara-cara curang, khawatir nanti akan berlanjut ke tahap-tahap proses-proses berikutnya, bahkan nanti saat dia memasuki dunia kerja. Itu kan bagaimana bobroknya generasi kita ke depan kalau memang mau sekolahnya saja udah menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, sebenarnya saat banyak fenomena yang mungkin menyalahgunakan cara lewat jalur zonasi ini dengan berbagai cara yang kurang tepat, sebenarnya kita bisa berfokus pada memasukkan lewat jalur lain ya Bang ya. Pastinya juga ada banyak cara, salah satunya mungkin lewat jalur prestasi. Ya kan? Betul, prestasi itu paling besar loh kuotanya, 50%. 50% dan itu banyak sekali prestasi yang diakui di situ. Prestasi olahraga, prestasi akademik bisa, prestasi non akademiknya misalnya olahraga, kemudian termasuk olahraga tradisional, bahkan hafiz Quran ya. Itu artinya kan banyak sekali prestasi yang diakui dan menjadi kesempatan untuk diterima kan gitu. Apalagi sekarang modelnya komputerisasi. Komputerisasi dengan kita misalnya memasukkan sertifikat prestasi kita itu sudah langsung terdetek oleh sistem komputerisasi itu gitu. Nah itu artinya memang tidak harus menggunakan cara curang kalau memang ya. Kalau memang dasarnya anaknya memiliki prestasi dan sekolah dimanapun dia tetap
berprestasi kan gitu ya. Seharusnya memang orang tua sudah berfokus kepada cara itu ya Bang Iya, ya. benar. Mungkin ada keinginan untuk menuju ke sekolah tersebut, Iya, betul. tetapi dengan cara yang tepat. Betul. Dari kecil anaknya orang bisa tuanya dilatih. masih merasa gengsi-gengsi nih ya, gengsi ya sekolah harus di sekolah ini. Padahal itu dulu gitu loh. Sekolah favorit itu adalah zaman dulu. Sekarang ini tidak ada lagi sekolah favorit karena memang sudah pemerataan pendidikan kan gitu ya. Semua sekolah-sekolah itu sama disamakan gitu ya. Makanya digunakanlah jalur zonasi ini gitu. Kalau dulu sih iya gitu. Ya, wah, apalagi sebenarnya sekarang kita sudah didukung juga dengan era digital, Iya. sehingganya kita juga belajar bukan hanya sekedar di sekolah, Iya. tapi kita juga bisa untuk mendapatkan sumber informasi juga lewat internet, yang pastinya juga harus lewat pengawasan orang tua. betul. Ini kembali lagi sebenarnya kita kepada ekosistem pendidikan, ada sekolah, ada keluarga, dan juga anak muridnya nih, serta masyarakat pastinya. Nah, kira-kira Bang, tentunya dengan berbagai tantangan itu, apa yang perlu untuk dilakukan oleh pihak terkait, mulai dari tentunya pihak pendidikan, kemudian juga instansi terkait, supaya kita bisa sama-sama mengawasi dari penerimaan siswa baru ini tepat sasaran dan juga tidak ada sumber-sumber yang tidak adil di sini. Memang harus harus benar-benar saling mengawasi ya. Mengawasi itu misalnya masyarakat mengawasi sekolah agar tidak melakukan hal curang-curang gitu. Kemudian kalau sekolah sih mengawasi calon-calon orang tua, calon siswanya sih dengan mudah karena sekarang udah model komputerisasi. Komputerisasi itulah salah satu bantuan untuk penerimaan jadi fair, menjadi jujur ya. Artinya memang tidak ada celah lagi untuk melakukan kecurangan. Sebenarnya itu walaupun tanda kutip mungkin masih ada saja celah-celah yang bisa dilakukan. Cuman mudah-mudahan ke depan gitu ya. Pihak sekolah, pihak masyarakat, pihak orang tua siswa tidak lagi melakukan kecurangan-kecurangan dalam penerimaan pendidikan karena ini menyangkut hasil dari pendidikan itu bagi generasi muda di masa depan. Baik, jangan menimbulkan celah ketidakjujuran dalam proses penerimaan siswa ini, karena adanya celah tersebut bisa semakin lebar-lebar lagi apabila diberikan potensi. Nah, tentunya kita bersama bisa mengawasi jalannya masuk siswa ke dalam lembaga pendidikan dengan cara yang fair, cara yang jujur dan adil. Terima kasih banyak Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Selain ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.